Halo semuanya, sedekah rombongan tidak hanya menyampaikan titipan bagi yang membutuhkan, tapi kami juga punya rumah singgah sebagai rumah sementara bagi saudara kita untuk menjemput kesembuhan. Kita lihat dalamnya seperti apa ya? Ada ruang tengah. Di sana terlihat ada almari mainan anak, biar para pasien anak ini nggak bosan. Selain itu, juga ada televisi. Ya, sesekali bisalah untuk nonton sinetron. Selain itu, juga ada kamar yang terbagi menjadi dua, kamar anak dan kamar dewasa. Keduanya harus dibedakan karena jenis penyakit yang diderita juga berbeda. Ada juga dua kamar mandi dan dapur. Kadang di sini para pasien dan kurir masak bareng, biar akrab lah, kan tak kenal maka tak sayang. Para perawat juga punya ruangan sendiri, dan almari ini menyimpan berbagai macam obat-obatan. Secara rutin, perawat mengecek kesehatan para pasien dampingan. Tidak hanya itu, sedekah rombongan juga mempunyai unit usaha mandiri, yaitu Kangen Water Sedekah Rombongan atau disingkat Kawasero. Nah, itu tadi ada isi dari rumah singgah sedekah rombongan. Di rumah singgah ini, kamu juga bisa menitipkan langsung sedekahmu melalui kurir yang berjaga. Salam tembus langit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar jelas ya rekan-rekan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini ya saya bisa bertemu dengan rekan-rekan kurir sedekah rombongan dan juga sedekah holik dalam forum vibrasi edisi Juli. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya mari kita membuka vibrasi pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang nantinya akan kita bahas pada malam hari ini menuai keberkahan dan juga manfaat ya bagi rekan-rekan sekalian. Nah, sebelumnya mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sedekaholic dan juga rekan-rekan kurir sedekah rombongan yang telah menyempatkan waktunya pada Senin malam ini ya, di mana biasanya nih kalau hari Senin itu hari yang padat ya. Untuk yang bekerja mungkin banyak deadline di kantor, untuk yang lagi bisnis mungkin juga ada hal-hal yang harus diselesaikan di hari Senin karena akhir pekan ini sempat off dulu gitu ya. Untuk bahkan mungkin untuk parents yang ini ya yang ada di rumah pun juga mungkin sedang sibuk-sibuknya ya karena anak-anak sekarang lagi awal tahun ya, awal ajaran baru ya. Jadi mungkin masih riweh-riwehnya gitu ya. Kalau bahasa Jawanya riweh-riwehnya gitu ya. Jadi masih mau menyempatkan di malam hari ini, di hari Senin, kita berkumpul bersama-sama dan kita belajar bersama-sama. Saya sangat mengapresiasi kehadiran dari rekan-rekan sekalian, luar biasa sekali. Nah, sebelumnya mungkin tak afdol apabila saya belum berkenalan terlebih dahulu ya. Jadi mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Fitri, yang insya Allah nanti akan membersamai teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian di vibrasi pada malam hari ini selama ya kurang lebih 1,5 jam ya.
Dan semoga buat rekan-rekan yang sudah pernah melihat saya gitu ya untuk acara-acara ataupun kegiatan-kegiatan sedekah rombongan, semoga nggak bosen ya. Saya lagi gitu ya. Tapi semoga menjadi penyemangat nih buat rekan-rekan agar bisa senantiasa mengikuti segala kegiatan sedekah rombongan. Nah, mungkin sambil cek ombak juga, silahkan rekan-rekan boleh tulis nama dan juga domisili untuk pengen tahu nih, saya pengen lihat siapa aja yang sudah hadir. Karena tadi sih saya lihat di forum, maaf di form ya, di form pendaftaran sih ada yang dari Ngawi, ada yang dari Jakarta, terus ada yang dari Solo nih, ada Mbak Afi dari Solo. Silahkan rekan-rekan, silahkan bisa memperkenalkan diri, siapa tahu bisa ajang silaturahim ya antara sedekah holik dan juga rekan-rekan kurir sedekah rombongan atau mungkin bahasanya relawan gitu ya kalau bahasa umumnya ya. Ini juga ada Pak Wiwit dari Pati Jateng, selamat datang. Ini ada Kak Mimin ya dari Lampung, ada Kang Joseph dari Cirebon, selamat malam. Masya Allah Bapak Fadli dari Lampung, Masya Allah ini benar-benar dari Jawa, dari Lampung ya, Masya Allah dari Sumatera juga ada. Kemudian dari Kalimantan, Masya Allah luar biasa sekali ya. Ini jadi alhamdulillah ini pesertanya bisa menyebar ya di berbagai daerah. Semoga ini bisa jadi ajang silaturahim dan kita bisa ngobrol bareng, di mana lagi kita bisa diskusi bareng kalau enggak melalui forum ini gitu ya. Karena kalau misalnya forum offline sepertinya agak sulit ya begitu ya untuk bisa berkumpul bersama-sama. Nah, baik ini ada Bapak Muji ya, Muji dari Pak Muji dari Sukabumi ya, salam kenal juga Bapak. Ya Masya Allah, jadi saya mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada rekan-rekan sekalian di Vibrasi ke-7 ya bulan Juli ya. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi bersama dengan Mbak Zubaidah Rohmawati. Nah nanti kita akan berkenalan lagi. Nah sebelumnya mungkin saya izin untuk menjelaskan atau memberikan gambaran yang terkait Vibrasi ini. Mungkin beberapa dari rekan-rekan baru pertama kali mengikuti Vibrasi ini. Jadi Vibrasi itu adalah kepanjangannya adalah virtual ngobrol inspirasi. Jadi ini merupakan platform, bukan platform juga ya, tapi merupakan wadah ya, wadah bagi rekan-rekan kurir, sedekah rombongan, dan juga rekan-rekan dari Sedekaholic bisa menjadi wadah komunikasi begitu ya. Dan juga harapannya di sini kita bisa diskusi santai, ada juga pemaparan materi yang dimana kita satukan melalui platform Zoom dengan menghadirkan narasumber yang dengan topik yang relevan ya pada akhir-akhir ini ya. Dan ini nanti insya Allah kita akan mengupas tuntas tentang isu kesehatan seperti itu. Nah, nanti insya Allah untuk Vibrasi hari ini, jadi mohon nanti rekan-rekan bisa mute terlebih dahulu untuk Zoom-nya ya. Jadi untuk akun Zoom-nya bisa di-mute terlebih dahulu, dan nanti apabila dipersilahkan, boleh silahkan nanti bisa di-unmute untuk akun Zoom-nya seperti itu. Nah, barangkali ini sepertinya kita akan lanjut ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mengupas tuntas tema acara pada malam hari ini adalah jadi perawat yang baik untuk anak. Nah ini pasti yang hadir kemungkinan kebanyakan adalah para parents ya, pada orang tua, karena ini ilmunya insya Allah akan bermanfaat bagi para orang tua, karena pasti di kehidupan sehari-hari kita mungkin beberapa waktu menemukan bahwa anak kita sakit gitu ya, atau bahkan mungkin sakitnya bukan sakit yang biasa begitu ya, ada sakit-sakit yang sepertinya ini didiagnosisnya tuh bisa berdampak tidak baik untuk anak dan lain-lain, karena pasti nantinya akan menimbulkan stres, kemudian cemas dan panik. Itu merupakan hal yang wajar ya, karena memang hal ini itu bisa berdampak tidak baik juga bagi anak-anak apabila kita salah dalam menanggulanginya seperti itu ya. Dan insya Allah nanti di Vibrasi pada malam hari ini kita akan mengetahui metode pengobatan apa saja yang dibutuhkan anak-anak, dan kemudian langkah apa sih yang akan harus kita persiapkan ya, entah itu nanti mungkin dari biayanya atau dari jenis pengobatannya itu sendiri. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama-sama. Dan ada juga poin di mana kapan sih kita harus mencari profesional dari tenaga medis maupun konsultasi dengan ahli yang dibutuhkan terkait kondisi anak kita masing-masing. Nah, insya Allah pada malam hari ini dengan tema jadi perawat yang baik untuk anak, insya Allah kita akan dibersamai oleh Mbak Zubaidah Rohmawati, S-Corp Nurse MPH, yang dimana biasa kita panggil dengan sebutan Mbak Aida ya. Mbak Aida ini merupakan ibu dari 2 orang anak,
lulusan dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang kemudian mendapatkan gelar Master of Public Health dari Bragg University Dhaka, Bangladesh, dan kemudian saat ini merupakan pakar di bidang family care yang juga tergabung di dalam peneliti pusat di KPMAK, yaitu Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan UGM, yang dimana saat ini beliau juga mendirikan Caregiver Center sejak tahun 2021, dan yang tak kalah penting adalah beliau merupakan kurir atau relawan dari Sedekah Rombongan wilayah Yogyakarta. Luar biasa sekali. Kita langsung panggil aja tanpa berlama-lama. Assalamualaikum Mbak Aida. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Suara saya cukup jelas ya. Masya Allah, cukup jelas Mbak Aida. Oke, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Bisa. Mbak Aida gimana kabarnya? Baik Mbak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, ini langsung ditemani dengan si kecil. Ini setiap menamai ini ibunya di mana saja ya Mbak. Kalau boleh tahu siapa ini Mbak namanya? Siapa namanya? Aku pelan sekali, namanya Sabika. Oh iya, Mbak Fitri. Ada Dek Sabika, Masya Allah. Jadi nanti kita akan ditemani ya Mbak Ida ya dengan Dek Sabika. Insya Allah nanti kita akan kupas tuntas nih Mbak Ida terkait jadi perawat yang baik untuk anak. Nah, bagi sedekaholic sekalian, silahkan bisa dipersiapkan catatannya, karena insya Allah nanti ini ilmunya akan bermanfaat. Untuk poin-poin yang penting silahkan dapat dicatat, dan apabila ada pertanyaan silahkan langsung saja tuliskan di kolom chat. Nanti untuk pertanyaan 2-3 terpilih, nanti kita akan kasih kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Mbak Ida, tapi diawali dulu ya untuk dapat dituliskan di kolom chat, dan insya Allah akan mendapatkan door prize dari panitia untuk 2-3 pertanyaan terbaik, seperti itu. Nah, kemudian ini kayaknya sudah nggak sabar lagi ya, kita mungkin langsung saja untuk mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Mbak Ida terkait materi pada malam hari ini. Silahkan Mbak Ida, sudah siap untuk materinya Mbak? Oke, saya langsung aja ya untuk materinya. Siap. Biar bisa menghemat waktu. Karena boleh, waktunya. Mbak Ida, silakan. Oke. Ini untuk kegiatan vibrasi sedekah rombongan luar biasa ya. Sebelumnya saya akan membuka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat seluruh kurir di seluruh Indonesia, dan juga beberapa komunitas parenting yang tergabung malam ini, dan alhamdulillah senang banget dapat kesempatan dari sedekah rombongan untuk bisa berbagi dari pengetahuan yang saya miliki. Semoga dengan tema malam ini, yaitu jadi perawat yang baik ketika anak sakit, itu bisa menjadi bekal, menambah bekal ya, sebenarnya bukan menjadi ya, tapi menambah bekal bagi orang tua yang sudah menjadi orang tua atau yang akan calon orang tua nantinya. Nah, ini yang tergabung mungkin kurir-kurir masih ada yang jomblo. Nah, ini bisa jadi bekal ya nanti kalau mau berkeluarga seperti itu. Nah, tadi sudah diperkenalkan juga ya, saya Zubaidah Rohmawati. Saya juga kurir sedekah rombongan sejak 2015. Nah, malam ini temanya kenapa sih jadi perawat yang baik gitu? Karena kita melihat ya, pasti kita akan melihat semua itu ada masanya, itu kita ada yang sakit, nah seperti itu. Nah, itu ada sebagai orang tua ini bisa jadi stresor. Nah, stresornya seperti apa? Nah, kita lanjut ya. Jadi langsung. Nah, ketika menjadi orang tua dan menghadapi anak sakit itu pasti ada khawatir ya, atau bahkan kita seandainya ada anggota keluarga yang merasa ada yang sakit, atau bahkan sakitnya mungkin panjang atau kronis, atau yang seandainya bukan kronis pun juga kita akan merasa khawatir. Jadi bisa jadi itu kita stres ya, atau ada perasaan negatif atau emosional yang mana perlu ditanganin seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatur emosi nih ketika anak mengalami sakit? Nah, jangan sampai ini misalnya anak sudah sakit, kitanya sedih. Nah, kita
perlu menangani ya gimana ya kita ngontrol ya emosi. Mungkin kita nggak sabar biasanya. Kalau anak nggak bisa kooperatif dalam pengobatan, terus biasanya anak tantrum, kitanya ikutan tantrum. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu bagaimana sih mengatur emosi. Jadi ini ada selipan ilmu psikologi juga ya. Nah, kita perlu kecerdasan memanajemen emosi saat anak sakit. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, itu pertama harus biasanya ke emosi itu kan nggak hanya marah-marah ya, tapi juga kecemasan, stres, panik, terlalu khawatir, bahkan bisa menjadi depresi seperti itu. Nah, itu yang perlu kita manage awal itu adalah penerimaan atau ikhlas. Nah, penerimaan terus kalau kita bisa ikhlas menerima kondisi anak, setelah itu kita ada cara untuk memahami penyakit. Terus kalau kita udah melihat, oh dia sakit nih, anak itu sakit nih. Terus kita juga mencari solusi. Nah, habis itu kita bisa mencari dukungan atau support system. Di sini dari awal kita dari hati ya, kita udah ikhlas menerima, oh anak saya lagi sakit. Kalau kita menerima, otomatis kan kita bisa mencari tahu tentang penyakit yang dihadapi anak. Jadi kita memahami, mencari tahu. Terus kalau sudah tahu, oh kondisi anak saya sakit nih, jadi kita mencari solusi. Setelah mencari solusi juga mencari dukungan support system, bisa dari keluarga atau safety net. Itu bisa dari komunitas dengan anak yang sakit yang sama atau komunitas parenting mungkin. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melakukan atau memberikan perawatan untuk kesembuhan pada anak kita. Nah, ini yang paling berat itu kira-kira apa ya? Nah, sebenarnya yang paling berat itu adalah penerimaan atau ikhlas. Mungkin dalam hal apapun ya, sebenarnya nggak hanya sakit, mungkin dalam hal kondisi buruk atau berduka atau sedih, itu ikhlas itu memang sulit. Makanya saya akan menekankan untuk fase bagaimana sih kita bisa ikhlas agar bisa sukses dalam memanajemen emosi kita sebagai orang tua. Nah, kita ada tahap nih respon emosi ketika anak sakit. Ini ada teorinya menurut Kubler-Ross ya, itu tentang tahap respon emosi. Tujuannya adalah biar kita bisa move on ya. Itu kalau lagi kata-kata tren sekarang kalau terpeduli tentang mental health itu biar move on. Jadi ternyata saat kita menghadapi permasalahan apapun, terutama pada saat anak sakit, kita itu sebagai orang tua harus move on duluan untuk melakukan step-step tadi ya untuk merawat anak seperti itu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan nih terkait denial. Nah, pertama itu mungkin kita responnya kalau tahu nih anak kita sakit itu adalah penyangkalan ya, denial. Nah, di sini kita itu tidak nerima ya, enggak lah anak saya udah sakit. Kenapa ya, misalnya kalau sebagai orang tua ya, mungkin kita sudah berbuat yang terbaik buat anak, kita sudah memberikan nutrisi yang baik, kita sudah memberikan ASI eksklusif, sudah memberikan pemeriksaan tumbuh kembang secara rutin sebulan, kok dia tetap bisa sakit. Nah, seperti kadang perasaan-perasaan itu yang bikin kita tidak menerima kenyataan ya. Nah, itu kita menyangkal, kadang kita sebagai orang tua itu menolak fakta, bahkan pura-pura enggak kok anakku tuh sehat kok kalau ditanya seperti itu. Padahal sebenarnya mungkin ada sakit tapi kita nutup-nutupin seperti itu. Nah, itu ada fase-fase yang itu penyangkalannya. Selanjutnya itu anger, kita marah. Nah, marah ini kita selain nggak terima ya, kita juga marah atau menyalahkan kenapa si anak bisa sakit. Nah, ini bisa berisiko salah satunya mungkin kita mudah marah atau sensitif ya kalau seandainya anak kita sakit nih. Kamu nih gimana? Contohnya saya nih, kamu tuh perawat kok nggak bisa ngerawat anaknya, padahal bisa jadi semua itu mengalami sakit seperti itu. Nah, dan ini menyalahkan biasanya bisa menjadi permasalahan di keluarga ya kalau seandainya kita meresponnya dengan marah, menyalahkan seperti itu. Selain bisa marah ke anak, bisa jadi ke pasangan, ke anggota keluarga yang lain, atau pengasuh anak seperti itu. Nah, ini ada fase anger ya. Selanjutnya itu masih ada fase bargaining.
itu belum ikhlas ya, intinya tadi belum menerima. Fasenya masih kalau bahasa Jawa tuh nganyang ya, tawar menawar seperti itu. Nah, contohnya kalau jadi berandai-andai di sini tuh. Oh ya, ada Doraemon sebentar. Nah, jika contohnya kan kita berandai-andai nih, ya ampun seandainya kalau dia nggak pergi ke sana atau ke sekolah tanpa masker, mungkin pakai masker pasti dia nggak akan tertular gitu. Tapi kenyataannya bisa jadi COVID itu nggak dapat dari sekolah atau di tempat yang lainnya. Tapi kita tetap berandai-andai kalau seandainya seperti itu. Nah, tentunya sikap seperti ini kan tidak bisa mencari solusinya ya. Mohon maaf ya, saya agak selanjutnya itu depresi. Depresi ini tidak langsung gangguan mental ya, tapi bisa merasakan kesedihan yang dalam, terus merenungi atau terlalu lama untuk sendiri terlalu sedih sehingga merasa kalau musibah ini seharusnya nggak menimpa dia seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah acceptance dari semua fase itu semua. Nah, acceptance tuh ini yang terakhir adalah gimana orang tua itu akhirnya menerima benar-benar ikhlas, oh ya udahlah emang anak saya kondisinya seperti ini. Terus saya akan tetap memberikan kasih sayang dan memberikan solusi. Nah, dari semua rasa tadi, mungkin Bapak Ibu atau sebagai orang tua semuanya itu merasakan ya, tahapan denial, anger, bargaining, depression. Itu sebenarnya tahapan yang normal. Itu perasaan yang kalau di ilmu psikologi itu valid. Jadi kita nggak perlu kayak ngerasa seandainya menasihatin orang pun juga harusnya kamu nggak kayak gitu nih. Fase-fase seperti itu tuh normal. Jadi saya penguatan dulu ya sebagai orang tua ya, sebelum kita merawat anak itu kita merawat diri kita juga ya, diri kita dulu. Seperti kalau kita mungkin naik pesawat itu yang ditolong adalah kita dulu baru anak kita seperti itu. Sebelum menolong orang lain, menolong diri kita sendiri. Nah itu dari dalam mental kita, jiwa kita itu adalah gimana sih kita sampai move on. Nah makanya ayo kita move on nih sebagai orang tua, harus bisa ikhlas menerima keadaan anak sehingga kita itu bisa berikhtiar untuk kesembuhan anak itu secara optimal, nggak setengah-setengah seperti itu. Nah itu untuk manajemen emosi. Nah tujuannya apa? Kalau kita sukses memanajemen emosi kita, otak kita itu tidak akan depres ya, istilahnya kalau kita benar-benar bisa manajemen, kita bisa releasing stres, kita bisa kontrol, itu otak kita itu bisa berpikir positif. Jadi kita tidak kebawa stres terus-menerus. Terus otak kita itu bisa berpikir logis atau kritis. Mungkin ada ya beberapa, atau kita nih pernah ngerasain kalau seandainya punya permasalahan, kita jadi buntu atau gampang lupa atau gerusa-gerusu atau teledor. Nah, itu sebenarnya adalah kita perlu belajar untuk manajemen emosi kita. Sehingga kita nggak Mbak Ida, suaranya terputus. Rekan-rekan apakah bisa mendengar suara saya? Dengar, Kak. Oh iya, berarti ini dari Mbak Ida. Dengar, Pak. Baik, siap. Koneksi. Iya, baik. Sepertinya memang koneksi dari Mbak Ida sedikit terkendala karena ini juga
secara otomatis keluar dari Zoom. Ya, jadi ini insya Allah coba kita hubungi ya dari pihak panitia untuk bisa melanjutkan materinya ya pada malam hari ini ya. Semoga bisa segera bergabung. Monggo mungkin dari rekan-rekan boleh mempersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu dari sekarang. Silakan bisa dituliskan di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Nanti insya Allah kita segera hubungi Mbak Ida agar bisa kembali bersama-sama dan bisa join nih seperti itu. Iya. Sepertinya masih terkendala, semoga bisa segera join lagi. Ini mungkin saya sambil cek-cek ini ya, peserta vibrasi pada malam hari ini ya. Kita coba sapa-sapa, ini karena saya tadi dapat kabar, ada yang sedang menonton vibrasi bersama-sama di rumah singgah bersama dengan pasien. Ini coba kita lihat apakah sudah hadir di sini. Saya sih dengarnya dari Rumah Singgah Jakarta ya. Nanti kalau misalnya memang sedang online gitu dan sudah bergabung, kita bisa sapa-sapa nih pasien sedekah rombongan yang ada di Rumah Singgah Jakarta. Ini di sini ada akun Zoom atas nama Rumah Singgah Sedekah Rombongan. Kalau boleh tahu siapa yang pegang akunnya, Kak? Monggo boleh open mic juga. Hendy yang megang, Kak. Oh, Masya Allah, ini dengan Mas Hendy ya, Masya Allah. Ini mungkin siap. Mas Hendy ini sambil kita ini ya, sambil kita tunggu Mbak Aida kembali lagi join ke dalam forum pada malam hari ini. Boleh sekaligus tanya-tanya ya ini ke Mas Hendy nih, kegiatannya lagi ngapain nih Mas Hendy, di mana? Biasa kegiatannya ya, nonton bareng, sharing. Kalau malam itu biasa kita sharing bareng. Malam Jumat kita pengajian. Pagi ibu masak. Masya Allah, siap. Mungkin Mas Hendy bisa dijelasin Mas Hendy sekarang lagi di rumah singgah mana, dan terus boleh dikenalkan nih Mas Hendy itu di rumah singgah sebagai apa, atau biar rekan-rekan sedekaholic juga mengenal gitu. Masya Allah. Sekarang saya di rumah singgah Jakarta Pasar Minggu, Kak. Kalau kata Mas Wira sih, saya adalah kurir SR. Wes. Jadi kurir SR bisa apa aja ya Mas ya, bisa jadi PJ rumah singgah, bisa Betul. jadi driver ambulans, bisa jadi pendamping pasien, nah serba lengkap. Diborong semua deh pokoknya deh. Ya Allah, siap. Semoga sehat selalu Mas Hendy, dan juga salam untuk para pasien dampingan sedekah rombongan yang ada di Jakarta. Selamat malam ibu-ibu, semoga sehat selalu dan selalu semangat dalam mendampingi anak-anaknya berobat. Kita berdoa bersama di forum ini, semoga pasien sedekah rombongan dimudahkan dalam menjemput kesembuhan, dan semoga Allah Allah karunai kesehatan selalu kepada ibu-ibu sekalian yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas Hendy. Amin. Terima kasih Mas Hendy atas sapa-sapanya malam hari ini, karena ini kebetulan Mbak Ida sudah join lagi. Saya izin untuk menyapa kembali ya Mbak Idanya Mas Hendy. Terima kasih Mas Hendy sudah berkenan untuk saya sapa. Sampai ketemu di Rembang. Siap, sampai ketemu di Rembang. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Hendy. Ya, baik. Selamat malam, sudah terdengar ya Mbak Ida suara saya? Ya, alhamdulillah. Aduh, mohon maaf. Ini maklum ya, karena kami tinggalnya di gunung, jadi kadang sinyalnya hilang, kadang muncul seperti itu. Siap. Kalau ada yang tahu pernah di daerah Kulon Progo yang perbukitan Menoreh, ini udah paham nih medannya seperti apa. Wah, masyarakat Jogja seharusnya tahu nih ya Mbak Ida, Kulon Progo Menoreh itu di mana ya? Dan juga sekarang semua challenge-nya ya. Ya, baik. Gak apa-apa Mbak Ida, monggo bisa dilanjutkan kembali. Oke, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Oke, tadi pembentengan diri ya, sebagai orang tua itu awalnya ya orang tua, kalau orang udah jadi orang tua, bahkan yang seandainya belum berkeluarga, seandainya kita harus bertemu atau menghadapi anak-anak, itu memang seharusnya kita sudah membentengin jiwa kita itu untuk lebih sabar ya, seperti itu.
Jadi nggak harus jadi orang tua dulu baru sabar gitu atau belajar sabar. Bahkan menjadi orang tua aja proses sabar itu juga masih butuh belajar gitu ya. Nah, tadi udah awalnya memang dari kita dulu karena agar bisa mempengaruhi atau istilahnya mempengaruhi kesembuhan anak. Nah, selanjutnya itu bagaimana memilih pengobatan terbaik dan mempersiapkan biayanya nih. Kenapa sih kita ngomongin ini? Nah, karena anak itu belum bisa membuat keputusan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi orang tua adalah yang andil atas segala yang dibutuhkan anak, seperti pengobatan yang terbaik dan juga pembiayaannya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat nih ya tips pengobatannya itu medis atau non medis nih. Nah, medis itu biasanya kita kenal dengan konvensional, sedangkan non medis itu biasanya kita kenalnya alternatif. Nah, ini seperti gambar alternatif itu ini sedang akupuntur ya anaknya ya. Diberikan terapi akupuntur. Nah, seperti itu. Kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi biar paham sebenarnya itu pengobatan ini tuh boleh nggak sih? Nah, sebelum kita tahu, kita itu harus tahu dulu mengenali penyakit anak dulu nih sebelum kita ngambil pilihan. Nah, itu pertama itu kita meningkatkan pengetahuannya. Sebenarnya anak saat ini jadi orang tua itu pasti dari awal kita itu meningkatkan pengetahuan terkait dengan anak kita. Anak kita perkembangannya mungkin, usia 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, nah seperti itu. Nah, ini kalau kaitannya dengan anak yang sedang sakit, nah kita tuh perlu mungkin konsultasi yang pertama ya, meningkatkan pengetahuan itu dengan cara konsultasi atau memeriksakan anak kita ke orang yang lebih paham. Mungkin kalau di sekitar ini ada bidan, mungkin ada mantri atau perawat atau dokter seperti itu. Selanjutnya kita bisa dengan membaca sedangkan mungkin sakitnya kan biasa gitu kayak panas mungkin atau meler. Nah, itu kita bisa baca, itu bisa cari tahu dulu nih. Atau kalau enggak diskusi sesama atau sesama ibu-ibu mungkin atau orang tua atau orang yang paham lainnya yang mungkin punya pengalaman anaknya dengan gejala seperti ini, seperti itu. Habis itu kita memahami pengertian penyakit itu kan dari orang yang lebih paham, kita memahami, lalu kita mengerti ya tanda gejalanya tadi, mungkin panas, ini panasnya aman nggak ya? Terus ada gejala yang berbahaya nggak ya? Nah, itu kenapa ya kira-kira kok anak saya tiba-tiba demam gitu. Nah, kita cari penyebabnya, mungkin dalam 1 minggu ini, dia harus bepergian di tempat umum atau di tempat yang ramai. Nah, itu bisa jadi penyebabnya, atau mungkin dia habis makan apa kok bisa diare. Nah, seperti itu. Nah, terus kita memahami seandainya tadi udah konsultasi nih ke dokter, diberikan cara pengobatannya. Nah, itu bisa memahami lagi cara pengobatannya. Seandainya dikasih obat ini, obatnya aman nggak ya? Kita juga perlu tahu. Sebenarnya seandainya obat demamnya paracetamol nih. Nah, paracetamol tuh boleh dikasihnya pas apa ya? Pas habis menyusui boleh nggak minum ini? Nah, kita perlu paham ya. Jadinya nggak cuman, yaudah dikasih obat nanti jam segini, tapi ada obat-obat yang sebenarnya nggak boleh diberikan barengan sama apa, atau obat yang lain, atau makanan yang lain. Nah, itu perlu kita pahamin juga. Habis itu kita juga memahami sakit itu kira-kira komplikasi atau seandainya diare gitu ya. Diare kalau seandainya saya parahnya nanti kenapa gitu, seandainya berapa lama ya, kalau diare mungkin bisa jadi malnutrisi mungkin, atau jadi lemas, nanti komplikasinya apa ya kira-kira, kalau yang bikin bisa lebih parah gimana, contohnya kalau demam ya gampangnya jadi kejang mungkin, nah seperti itu. Nah, kita juga perlu memahami ya saat menjadi orang tua dengan kondisi-kondisi emergensi pada anak. Nanti juga saya akan sampaikan lebih detail lagi. Nah, terkait bagaimana tindakan atau pilihan kita untuk memberikan pengobatan yang terbaik untuk anak, itu ada komplementari dan alternatif, pengobatan alternatif. Nah, sebenarnya boleh nggak sih pengobatan yang sebenarnya bukan konvensional atau yang non medis tadi diberikan? Sebenarnya boleh saja. Mungkin kadang kita mikir, jangan alternatif nanti bahaya. Nah, kita tapi perlu paham sebenarnya komplementer itu melengkapi ya. Jadi medis jalan,
alternatif juga jalan, tapi saling melengkapi. Nah, seperti itu. Sedangkan alternatif itu adalah mengganti sebenarnya ya. Kalau kita saat ini memahami alternatif itu berarti nggak pakai medis sama sekali. Karena ada 3 hal ya berarti ya. Pertama medis, ada komplementari, ada yang alternatif doang. Nah, seperti itu. Ini pemahaman dulu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita paham tidak langsung nggak boleh gitu ya. Kita pahami dulu. Nah, macam-macamnya apa ya? CAMS tadi ya, komplementari dan alternatif, pengobatan alternatif tadi itu macam-macam ya. Ada yang akupuntur, ada yang diet, ada yang herbal, mungkin jamu-jamuan, terus ada mungkin pijat, terus ada hipnoterapi, aromaterapi, macam-macam ya. Nah, jadi ada 3 jenis pengobatan ini yang perlu kita pahami. Banyak hal ya. Nah, sebagai orang tua kita juga harus bijaksana ya melihat mau milih yang mana ya. Nah, kita belum memahami kondisi penyakit anak kita karena anak itu kan macam-macam ya, banyak. Maksudnya penyakitnya nggak bisa disamain antara si A si B gitu. Jadi kita perlu memahami cocok nggak ya dengan pengobatan ini. Dan mengambil keputusan itu harus berdasarkan pemeriksaan yang valid. Jadi kalau seandainya penyakitnya memang agak kompleks, itu kan kita nggak boleh ya, menurut saya baiknya kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Perlu nggak ya? Jadi kadang kita mendapatkan saran yang langsung aja dikasih jamu ini nanti ini padahal anak kita mungkin alergi atau ternyata jamu ini ada meningkatkan keparahan. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, kita harus istilahnya kritis ya, maksudnya untuk memutuskan pengobatan untuk anak seperti itu. Nah, memilih pengobatan ini bagusnya adalah kita milih nih seandainya memang diberikan akupuntur buat anak, kita cari searching atau kita konsultasi dengan orang yang paham atau mungkin dokter ya. Sudah masuk sudah dilakukan penelitian apa belum ya? Terus seandainya kita datang ke alternatif itu sudah terdaftar resmi atau enggak ya, atau sebenarnya bisa-bisaan aja. Nah, itu kita harus berhati-hati. Kadang juga ada fenomena yang percaya dengan batu yang disentuh siapa gitu, terus jadi punya strong atau kekuatan magis yang bikin sembuh. Nah, itu perlu kita lebih cerdas juga atau memilih itu pengobatan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau enggak gitu secara ilmiah. Nah, itu kan selanjutnya adalah kita konsisten. Seandainya kita memutuskan untuk pengobatan dengan cara ini, kita konsisten. Seandainya si anak harus melakukan terapi pijat setiap bulannya gitu, agar untuk melatih perkembangan dia, kita harus konsisten. Seandainya dia harus kontrol setiap bulan nih, contohnya seandainya anak dengan penyakit jantung bawaan, dia setiap 6 bulan harus periksa. Jadi kita harus konsisten mengikuti proses-proses pengobatannya. Nah, kita juga harus memahami efek samping dari proses pengobatannya. Nah, jadi kita nggak nurut-nurut aja ya, kadang kita ya udahlah kemanut aja gitu, nggak ngerti. Nah, itu seharusnya kita juga harus paham sebenarnya ini ngefek nggak ya, kita juga ngamatin ya, ini ada efek sampingnya nggak ya, kalau nggak kita nggak apa-apa tanya ke tenaga medisnya, kira-kira kalau nanti anak saya dikasih obat ini ada efek samping apa, itu nggak apa-apa, kita juga berhak untuk mengetahui karena kita adalah yang berperan atau yang bertanggung jawab terhadap anak kita gitu, itu nggak apa-apa kita bertanya. Selanjutnya kita tetap gigih untuk menjalani atau mencari pengobatan untuk mendukung kesembuhan anak. Selanjutnya dari bagusnya ya, bijaksananya itu kita saling mengobati anak itu dengan konsultasi pada ahlinya. Dan saya sarankan sih kepada tenaga medis, kalau seandainya memang ada alternatif, itu adalah yang sudah direkomendasikan. Sebenarnya alternatif itu tidak dilarang sama sekali, tapi kita perlu paham tentang alternatif itu dan juga mengetahui bahwa itu disarankan atau tidak, seperti itu. Contohnya mungkin kayak terapi yang jamu, contohnya jamu temulawak contohnya.
anak saya mau tak kasih jamu temulawak nih biar dia nafsu makannya meningkat, nanti bisa mendukung dia biar berat badannya meningkat, biar dia itu cepat sembuh. Tapi tahu nggak ada kandungan apa di temulawak? Ternyata dia itu ada kandungan yang bersifat mengencerkan darah. Nah, siap orang mungkin nggak akan berefek dengan itu, tapi kalau seandainya anak itu sensitif terhadap kandungan yang ada di temulawak tadi, seandainya dia punya gangguan di pengenceran darah, jadi itu memperburuk gitu kan. Jadinya bisa berisiko mungkin gagal jantung atau gagal ginjal seperti itu. Nah, itu perlu kita konsultasikan pada ahlinya, boleh nggak ya kalau seandainya saya kombinasikan dengan ini, kayak gitu. Nah, beberapa kalau yang boleh itu seandainya anak gapil, itu dikombinasikan dengan pijat bayi atau pijat anak kayak gitu biar meningkatkan daya tahan tubuhnya seperti itu. Nanti kita belajar harus bijaksana ya untuk mengambil keputusan untuk pengobatan anak seperti itu. Nah, setelah kita mengambil keputusan itu biasanya memang terkait dengan persiapan biaya pengobatan anak ya. Nah, ini gambarnya obat mumet 3 kali sehari dengan uang. Karena memang kesehatan itu sebenarnya murah atau mahal sih sebenarnya juga butuh biaya ya. Jadi kalau sakit itu jadi kerasa mahalnya, kalau sehat itu ya kayak nggak ada nilainya gitu. Makanya lebih baik kan mencegah ya. Cuma kalau memang ditakdirkan memiliki sakit ya kita harus siap-siap ada biaya seperti itu. Nah, sekarang kan kita tahu ya BPJS. Dan sekarang bisa mengcover seluruh masyarakat. Mungkin juga saya menyarankan BPJS karena ini yang jadi program pemerintah ya, walaupun mungkin beberapa orang tua memiliki asuransi kesehatan yang lainnya, gitu. Tapi saya meng-share untuk BPJS kesehatan karena ini yang mensupport masyarakat yang tidak membayar iuran tapi dia dibayari oleh pemerintah seperti itu karena kondisi secara finansial kurang mampu seperti itu. Dan sistem BPJS ini kan kalau untuk seandainya dia statusnya bukan orang tidak mampu, tapi dia juga bukan orang yang mendapatkan bantuan. Nah, itu bisa juga bukan tenaga PNS ya, biasanya kan dulu ada askes gitu ya. Nah itu ternyata BPJS ini bisa program pemerintah itu biasanya tidak untuk yang bukan orang tidak mampu atau pegawai atau karyawan seperti itu. Nah semua orang bisa mendapatkan manfaat dari BPJS ini dengan cara menjadi anggota yang membayar iuran seperti itu. Sebenarnya ini juga cukup membantu bagi orang yang di tengah-tengah tadi ya. Nah, itu salah satunya juga sistemnya gotong royong ya kalau ini untuk JKN itu ya. Nah, itu kalau seandainya kita perencanaan nih, bahkan buat saudara-saudara yang atau teman-teman yang memang secara finansial kurang mampu pun kita juga perlu mempersiapkan, nggak pas sudah sakit baru kita siapkan. Jadi secara kalau seandainya terjadi sakit atau apa kita udah siap-siap ya untuk siapapun seperti itu. Nah jadi jauh-jauh hari kita punya BPJS ya, terdaftar BPJS. Nah bagi yang tidak mampu pun nggak masalah karena kan roda itu berputar ya. Bahkan sakit itu seandainya awalnya mampu, itu juga beresiko untuk nggak mampu. Nah, seperti itu. Yang penting kita tetap up to date untuk administrasi di masyarakat seperti itu. Jadi nanti kalau ada apa-apa, mungkin RT, RW-nya atau desa setempatnya bisa menolong seperti itu. Nah, kita manfaatkan BPJS ya untuk persiapan pembiayaan seperti itu. Karena memang pemerintah itu berkomitmen untuk mensejahterakan rakyat istilahnya adil dalam hal pemeliharaan kesehatan seperti itu. Nah, kita benar-benar kalau bisa ya kita manfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan yang sudah disusun oleh pemerintah ini dan masih terus berkembang ini. Nah, kita milih Fasiankes yang dekat dengan rumah. Nah, terus selanjutnya ya sekarang melihat ya Fasiankes itu kan udah memiliki peralatan perlengkapan lengkap ya kalau di pelayanan primer. Pelayanan primer itu puskesmas atau klinik pratama seperti atau dokter praktek umum seperti itu. Kita bisa milih mana yang kita pilih. Kalau seandainya kita anggotanya udah terdaftar di BPJS, kita bisa milih Fasiankes yang terdekat dengan tempat tinggal kita seperti itu.
Nah, bagi yang tidak menggunakan BPJS, kalau seandainya mau pengobatan anak, itu kita bisa ke kesehatan primer terlebih dahulu yang paling dekat ya, dan cepat. Nah, ini sebenarnya kalau seandainya memang tidak tidak cukup serius, itu bisa ditolong oleh dokter umum. Dan ini kadang kalau dulu ya, sukanya nembak nih langsung ke spesialis gitu. Padahal sistemnya sekarang kalau pakai BPJS itu pakai rujukan dulu. Seandainya nggak bisa ditanganin oleh dokter umum. Sini sebenarnya saya juga mengedukasi ya. Kalau seandainya memang dokter umum tidak bisa memang kapasitasnya tidak menangani penyakit yang lebih serius, itu bisa dirujuk ke yang lebih expert seperti itu. Jadi kadang memang sih orang tua itu pilihan ya. Kadang kita kalau kasusnya anak ya langsung ke dokter anak kayak gitu biar lebih langsung tes gitu. Itu nggak apa-apa, itu pilihan juga ya, itu juga baik juga. Yang penting sebagai orang tua kita juga bertanggung jawab untuk berikan yang terbaik untuk anak seperti itu. Kalaupun memang jalurnya memang pengennya langsung ke dokter spesialis anak ya nggak masalah gitu, nggak ada yang salah juga. Yang penting ke tenaga medis gitu kan, biar dia paham. Karena yang salah itu kalau kita nggak tanggung jawab seperti itu sebagai orang tua ya, mau ke dokter umum dulu kayak mau ke mantri mau ini, yang penting kita berusaha memberikan pertolongan untuk kesembuhan si anak segera gitu. Nah, waktu yang tepat untuk memeriksakan anak ke dokter. Kadang kan kita memang nggak perlu langsung ya. Kita ngamatin dulu nih 1 hari, 2 hari. Oh demamnya biasanya kok sampai 2-3 hari belum membaik. Nah kita baru ke dokter tuh nggak apa-apa ya. Nah tapi kita perlu waspada untuk hal-hal emergensi atau darurat. Kapan kita itu perlu ke dokter seperti itu. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ya. Sebelum kapan sih ke dokter tuh? Sebelum ke dokter tuh kita perlu mempersiapkan ya. Mungkin dia kita paham dulu tadi, kembali ya ke yang atas tadi, sebelum ke dokter kita pahami dulu kayak anak kita itu udah sakitnya berapa hari ya. Jadi kita paham kejadian anak pertama kali demam, kapan anak seandainya jatuh itu kapan, terus mungkin ada benjolan di kepalanya, kapan sih ini benjolan muncul, terus kayak apa. Nah kita itu harus membekali diri dulu dengan pengetahuan tentang terkait anak ini sebelum konsultasi ke dokter seperti itu. Jadi kalau baiknya kalau memeriksakan anak itu yang memang paham tentang anak, jadi akan mempermudah nanti tenaga medis mengasesmen atau mengkaji seperti itu. Jadi kalau kadang ya nggak tahu ini pokoknya dia sakit. Nah, seperti itu kadang kan itu agak sulit juga ya. Jadi kalaupun untuk selanjutnya kan akan kurang mendukung kesembuhan anak seperti itu. Nah, yang perlu disiapkan lagi nih kalau seandainya anak-anak itu masih balita. Nah, itu perlu membawa buku ini KMS ya, buku pink kalau kita sebagai orang tua pada ini perlu dibawa itu untuk mengetahui catatan perkembangan anak, karena usia 5 itu masih yang perlu sangat diperhatikan. Di usia 5 itu kan masih pertumbuhan pesat yang harus kita catat, kita perhatikan, terus status imunisasinya. Nah, itu kita perlu bawa ini kalau kita periksa ke dokter. Nah, dan kita juga kalau seandainya mau ke dokter, nah ini perlu kita tahu dokter mana sih yang recommended gitu. Beberapa kita mungkin bisa mencari tahu. Kadang semua dokter tuh sebenarnya udah bagus ya, cuma kalau seandainya sebagai orang tua kadang kita pengen memberikan yang terbaik seperti itu. Dan itu nggak masalah ya, mungkin kita bisa konsultasi atau ngobrol ke sesama orang tua. Nah, seperti itu biasanya dapat rekomendasi kalau seandainya permasalahan, seandainya sudah dari awal ya, dia diperiksa di dokter umum, mendapatkan ini, tapi dia perlu terapi khusus mungkin, atau terapi khusus. Nah, itu kita bisa cari tahu ya terapi yang terbaik di mana, seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga bisa lewat Google ya, ini saya karena ini biasanya kalau kita mau cari tahu itu biasanya dari Mbah Google. Jadi
Walaupun kita konsulnya melalui aplikasi seperti, saya nyebutin merek nggak apa-apa ya, kayak mungkin kita konsultasi melalui aplikasi Halo Dokter atau beberapa yang sama, kita itu bisa mencari apa ya, istilahnya masukan dari ya tadi mungkin teman-teman atau sama orang tua, atau kita bisa lihat reviewnya di internet ya gitu. Oh, aplikasi ini bagus, oh bisa konsultasi gitu. Seandainya kondisinya sebagai orang tua tidak bisa langsung mengunjungi fasilitas kesehatan. Nah, ini ya tadi sudah saya sampaikan. Nah, di intinya adalah saat itu sudah mempersiapkan biaya atau apa pilihan pengobatan, dan kita sudah membentengi jiwa kita sebagai orang tua agar bisa sabar atau ikhlas menerima. Selanjutnya adalah gimana sih tips merawat anak yang sakit seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang konsep sehat dan sakit ini ya, rentang sehat dan sakit. Nah, ini teori menurut Newman. Nah, sebenarnya ada sebenarnya bukan hitam dan putih ya, berarti sehat sakit itu nggak saklek. Oh, aku sehat, oh aku sakit. Ternyata sehat dan sakit itu ada banyak pengertiannya dan itu panjang gitu loh. Jadi tidak hanya contohnya ya, karena kamu alhamdulillah aku sehat, tapi ternyata dia memiliki permasalahan seperti mungkin dia si anak memiliki diabetes, dia punya diabetes gitu. Dia memang kelihatan sehat, ceria, dan pertumbuhannya sesuai, berat badan dan kelihatan nggak sakit, tapi dia memiliki sakit. Nah, itu statusnya nggak sehat normal. Sebenarnya dia ya setengah sakit sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi kita pahami. Dan yang utama dari konsep sehat dan sakit ini, kita melihat ya dari kondisi kita benar-benar sehat sampai mungkin mendapatkan sakit atau bahkan perjalanannya adalah meninggal. Nah, itu adalah hal yang normal dialami semua manusia. Jadi kalau kita memahami konsep ini, ya kita ini juga akan menguatkan acceptance ya, penerimaannya, bahwa itu hal wajar kalau ada orang yang mengalami sehat, mengalami sakit atau sakit kronis atau sakit ringan, ya itu sebenarnya normal kayak gitu. Dan itu bukan hal yang istilahnya gumun lagi gitu. Seandainya kita mendapatkan musibah, sakit, atau itu juga rezeki ya sakit, nah itu kita harus tetap mensyukurinya juga seperti itu. Jadi ini memahami ini adalah ya kita secara natural memang manusia ditakdirkan untuk memiliki takdir-takdir ini gitu intinya. Nah, tadi yang sampaikan ya kapan ke dokter. Dan kalaupun kita udah ke dokter dan selama perjalanan untuk menyembuhkan anak, bantu penyembuhan anak, itu ada tanda gejala yang istilahnya tanda-tanda bahaya yang perlu kita pahami seperti itu. Ada ini ya demam, seandainya lebih dari 3 hari, terus tanda kejang, nah sakit buang air kecil, mungkin gangguan pencernaannya itu tambah mual, tambah muntah yang bikin lemes. Nah, terus sesak nafas yang tidak kunjung hilang atau sulitan nafas. Nah, itu walaupun kita udah tahu masalahnya, tapi kalau saat ini kondisinya udah emergency gini, kita harus langsung datang ke vaskes. Nah, dalam sepanjang pengobatan ya, walaupun udah dikasih obat, seandainya tanda-tanda emergency ini muncul, kita harus segera membawa ke Fasiankes ya, Fastes. Nah, seandainya kita juga menemukan kayak gini ya, bisul atau benjolan yang bertumbuh dan membesar. Nah, itu walaupun kecil kita perlu periksakan, walaupun mungkin kemungkinan itu ada hemangioma atau bawaan saat lahir yang aman-aman saja, tapi kita perlu khawatir juga dan mengetahui pasti bahwa itu seandainya itu sejenis tumor, tapi tumornya jinak atau ganas. Nah, gitu kita perlu tahu. Gimana tahunya ya, memeriksakan ke orang yang expert gitu di ahli, ke dokter seperti itu. Nah, terus kalau ruam atau alergi, mungkin setelah minum obat kok tiba-tiba ruam atau merah. Nah, itu kita juga perlu khawatir. Mungkin dia alergi obat, bisa jadi kan. Nah, seandainya ini kita butuh aware atau sadar ya, anak kita habis minum obat responnya bagaimana. Nah, itu kita perlu tahu. Nah, yang ini biasanya, beberapa kalau seandainya anak-anak itu udah terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, itu kita juga perlu aware atau
apa ya, nggak ngerti kalau anak ini butuh pertolongan lebih lanjut kayak gitu. Walaupun aku udah ngikutin prosedur pengobatannya kok di rumah, tapi kalau seandainya anak itu kondisinya kok makin kurus atau mungkin perkembangannya nggak sesuai dengan apa ya, rekomendasi dari WHO atau di buku Pink tadi ya. Nah, itu perlu kita mencari pertolongan juga ya. Nah, selanjutnya itu kita memahami prinsip perawatan anak ya. Nah, anak itu sebenarnya kan, kenapa sih kita butuh memahami prinsip perawatan anak? Nah, kita pertama adalah mengenal anak dulu. Anak ini kan bukan orang dewasa yang badannya kecil. Dia tuh ya anak, dia tuh masih butuh proses untuk mengerti. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu mengenal anak. Kenapa sih gambarnya pakai pipet? Karena dia belum bisa minum obat, mungkin disendokin atau mungkin bentuknya tablet. Nah, seperti itu. Jadi kita mengetahui bahwa anak atau bayi itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Maksudnya perkembangan yang istimewa atau unik ya, berbeda dari kita yang dewasa seperti itu. Demikian pun dia juga anak-anak ya, makanya sama pengobatan ini dia masih pegang mainan karena dia masih membutuhkan perkembangan untuk bermain. Jadi kadang kita kalau udah kita fokus aja pengobatan gitu. Nah, padahal kita melupakan hak-hak anak atau satu hal yang masih dibutuhkan anak seperti itu. Salah satunya adalah stimulasi seperti walaupun mereka kondisinya sakit. Dan kita nggak boleh melupakan perkembangan yang harusnya kita berikan atau stimulasi perkembangan yang perlu kita berikan. Seperti itu. Waktunya sudah mepet ya. Oke. Nah, itu kita juga melakukan prinsipnya adalah mendukung kesehatan anak. Apapun itu bagaimana caranya biar kesehatannya meningkat. Tidak hanya pas sakit ya, tapi juga mencegah seperti itu. Nah, peran utamanya orang tua itu adalah family caregiver ya, yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita yang bertanggung jawab terhadap kesehatan anak kita, kesejahteraan anak kita. Gitu. Nah, dalam mengambil keputusan pun kita juga prinsipnya harus logis. Dan kita juga harus bersikap kritis terhadap pengobatan anak kita atau kesehatan. Seandainya kita memberikan nutrisi atau makanan, kita juga harus pikir. Seandainya saya menjadi orang tua nih, oh anak saya hari ini udah kecukupan nutrisi apa belum ya? Nah, seperti itu. Itu kita juga perlu memiliki prinsip yang berpikir kritis dan logis. Nah, pun juga dalam merawat anak kita tuh mengurangi yang namanya trauma. Nah, contohnya banyak ya orang tuh ngasih obat dengan hidungnya disumbat gitu biar dia mangap gitu kan. Buka mulut maksudnya di bahasa Jawanya mangap. Dari anak harus susah banget minum obat. Udah di ini aja digujer, istilahnya dipegangin kenceng, hidungnya dipencet nanti buka-buka mulut dia. Nah, itu sebenarnya bikin anak itu semakin takut sama obat atau proses pengobatannya dia seperti itu. Nah, dan resikonya lagi kalau anak kesedak juga ya, kalau seandainya kita kasih makanan atau minuman atau obat dengan cara hidung ditutup, itu resikonya obat bisa masuk paru-paru. Nah, seperti itu. Jadi seandainya kita memberikan ngerawat anak itu juga minim trauma, jangan sampai ya menakuti anak seperti itu. Nanti kalau kamu sakit disuntik sama Pak Dokter loh kayak gitu. Nah, seperti contohnya ya itu jangan ya. Jadinya tambah takut nanti kalau. Nah, mendukung, kenapa sih tujuannya adalah ya anak itu bisa kita ngapain berjuang, prinsipnya adalah karena anak itu kewajiban orang tua itu ya dalam mendukung kesembuhan ini kan juga bagian dari parenting ya, pengasuhan anak. Jadi kalau kita ngasuh anak itu tujuannya adalah gimana sih dia menjadi bertumbuh ke depannya menjadi orang dewasa yang memang bisa berpikir dewasa seperti itu. Ini waktunya cukup enggak ya? Tindakan dalam merawat anak. Nah, itu macam-macam ya. Banyak yang saya bacakan aja, mengikuti prosedur pengobatan, meningkatkan pengetahuan ya. Terus reliabilitas saat merawat anak itu adalah kita konsisten.
Setelah itu kita perlu melakukan manajemen perawatan. Nah, ini kalau di ilmu keperawatan itu merawat itu kita perlu ilmu juga ya, manajemen perawatan. Manajemen itu kita tahu, oh anak kita kenapa. Terus kita membuat perencanaan juga dari dalam satu hari, kita nggak terus baru bangun tidur, oh nanti ngapain ya. Tapi kita sudah terencana, oh pagi ini jam segini anak harus minum ini, harus makan ini. Nah itu kalau seandainya kita sebagai orang tua anak kita dalam kondisi sakit, kita tuh perlu ini loh, manajemen perawatan tuh penting banget. Dan kita tahu seandainya anak kan kanker yang harus kemoterapi, itu harus kita punya catatan reminder ya, tanggal sekian nih waktunya kemoterapi, waktunya sinar. Nah itu kita sebagai orang tua harus mencatat sendiri juga. Jadi nggak membutuhkan, seandainya mungkin yang di rumah singgah gitu biasanya perawatnya yang ngingetin. Nah itu sebenarnya sebagai orang tua itu punya kewajiban juga tahu, oh ini loh waktunya jadwal anak-anak untuk periksa, oh waktunya kontrol, nah seperti itu. Yang penting lagi adalah bersikap lembut dan penuh kasih sayang. Kenapa? Pasti pada tahu ya kalau seandainya sakit itu sebenarnya kondisi yang sangat emosional bagi anak-anak. Jadi kalau kita bersikapnya lembut atau kasih sayang itu secara psikis akan meningkatkan kesembuhan kepada anak seperti itu. Nah ini tips biar anak kooperatif itu sebenarnya adalah memberikan pengertian tentang penyakit anak. Kadang kasihan anak saya, nggak usah dikasih tahu, nanti dia tambah depresi. Sebenarnya kalau seandainya anak tiba-tiba merasa badannya tuh nggak enak, tapi dia nggak tahu. Nah itu kan jadi malah dia bertanya-tanya, kenapa ya aku kayak gini. Nah itu nggak apa-apa kalau kita itu terbuka sama anak, apalagi anak itu kalau sudah bisa diajak komunikasi. Bahkan dari bayi pun kita diusahakan untuk ngajak ngobrol, ini loh kondisi kamu. Bahkan di dalam kandungan pun kita harus ngajak ngobrol ya kondisinya. Seandainya mungkin anak kondisinya sakit kronis ya, kayak mungkin leukemia, kita nggak apa-apa dikasih tahu aja. Saya pengalaman kalau di SR itu dulu ada anak balita 4 tahun, saya ingat namanya Jenny dari Pacitan itu ya kalau nggak salah ya. Dia tuh paham banget, nanti saya tuh ditusuk loh di lumbal, di ini loh tulang belakang aku nih pakai jarum yang gede. Nangis enggak? Enggak, aku udah nggak nangis, aku nangisnya di awal-awal aja aku udah paham kalau itu tujuannya begini-begini. Nah, seperti itu sebenarnya anak tuh bisa diikut sertakan, dilibatkan dalam pengobatannya, jadi nggak perlu ditutup-tutupin seperti itu. Nah, itu jadi biar kooperatif adalah anak itu harus paham tujuannya obat itu untuk apa gitu ya. Jadi nggak perlu nakut-nakutin obat ini biar kamu nanti sehat, bisa main lagi sama teman-teman kamu. Nanti kamu bisa badannya enak. Nah, seperti itu kita dengan penjelasan ke anak ya. Tidak perlu menakut-nakutin, bahkan merahasiakan atau tiba-tiba dia dijejelin aja sama obat. Nah, itu anak akan semakin taunya itu nggak enak kayak gitu. Jadi akan semakin dia akan nggak mau gitu. Dan jangan boleh bohong ya. Bohong contohnya nggak apa-apa ini obatnya manis loh, ternyata pahit. Jadi kan dibohongin, dia merasa dibohongin dan besoknya takut walaupun obatnya ternyata manis gitu. Tapi dia prinsipnya obat itu pahit ternyata. Nah, jadi nggak dibohongin. Jadi kalau memang pahit ya pahit, tapi sebentar aja karena kita tahu manfaatnya bagus loh buat tubuh kamu seperti itu. Nah, ini sebagai orang tua itu adalah self care ya, sebagai caregiver ya. Caregiver ini adalah orang yang memberikan perawatan atau membantu mendukung kesembuhan si anak, ini orang tua ya. Sebenarnya ini entah itu sakitnya adalah semakin kronis atau kayak kanker contohnya ya, ataupun penyakit itu ringan, itu tetap kita pasti ada rasanya lelah ya. Seandainya dia bapil karena infeksi bakteri. Nah, itu dia butuh antibiotik selama 7 hari harus habis. Nah, kadang tuh fenomena di masyarakat tuh kalau dia udah lelah gitu, sudahlah anak saya udah sembuh, nggak usah dihabiskan antibiotiknya, nah, seperti itu. Padahal harus selesai 7 hari, harus sampai selesai gitu, karena biar tidak kebal seperti itu. Nah, resisten istilahnya. Nah, makanya kita perlu self care dari kita sebagai caregiver apakah aja. Nah, itu banyak. Salah satunya adalah self care. Self care itu merawat diri sendiri itu bukan maksudnya egois ya. Jadi kembali tadi ya, kalau kita naik pesawat seandainya ada kondisi emergensi kan yang diselamatkan kita duluan ya, baru anak kita. Nah, kita juga
biar endurance kita itu terus konsisten, biar kita punya endurance saat untuk merawat. Nah, itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Salah satunya ya mungkin cukup istirahat, kita juga butuh nutrisi, cukup minum, memperhatikan fisik kita, biar kita strong sebagai orang tua, sebagai ibu, untuk bisa merawat anak kita dengan optimal seperti itu. Kalau kita kuat, kita nggak sakit, kan anak kita juga akan nanti cepat sembuhnya gitu. Siapa lagi kalau seandainya kita sakit, kan pasti akan berat untuk dijalaninya seperti itu. Banyak hal ya untuk self care tadi, seperti mungkin kegiatan refreshing atau me time seperti itu. Dan seandainya kita tidak sanggup, kita bisa minta tolong, nggak ada salahnya loh kita minta tolong. Mungkin kita bisa bertemu dengan komunitas yang sama-sama anaknya itu mengalami leukemia contohnya. Nah, itu kita bisa sharing dan merasa nggak sendirian seperti itu. Nah, self care yang terakhir, kita perlu apresiasi dengan diri kita. Kita sudah berjuang, jadi kadang kita ngerasa gagal ya kalau anak kita sakit, atau mungkin parahnya sampai nggak ada. Nah, kayak gitu, karena pengobatannya ya kita udah berusaha optimal, mungkin tidak ini. Nah, seperti itu kita tetap harus mengapresiasi perjuangan kita sebagai orang tua. Seperti itu, biar kita itu juga tetap sehat. Nah, oke. Yang terakhir itu adalah tadi ya, beberapa poin-poin yang untuk merawat anak, yang utamanya itu yang terakhir adalah kita juga perlu dirawat. Nah, sebelum merawat kita harus pintar merawat diri kita gitu, agar bisa merawat anak kita dengan optimal. Nah, ini pengalaman saya bergabung dengan SR dari tahun 2015 saat saya masih belum berkeluarga. Nah, ini adalah anak-anak yang dirawat di rumah singgah. Saat itu saya 2015 bergabung sebagai perawat ya. Selanjutnya saya menjadi kurir. Nah, saya sudah berkeluarga, saya ngajak anak saya juga untuk ikut atau mengenal sedekah rombongan gitu. Kenapa sih ada sedekah rombongan? Mungkin banyak ya tadi tanya, loh kan udah dibiayai pemerintah, ngapain susah-susah nih sedekah rombongan ya, seperti itu kan. Awal-awal itu kan saya juga nggak tahu ya, lah kan udah ditanggung tuh ngapa sih anak sedekah rombongan. Nah, seperti itu. Ternyata dalam pengobatan itu kan kita alamin panjang ya. Saya taunya saat bergabung ya, kok ada sedekah rombongan ya, ternyata orang yang harus dirujuk di rumah sakit yang besar, contohnya Sarjito, itu ternyata pasiennya nggak cuma orang Jogja, ternyata itu ada yang dari Papua datang ke Jogja karena rujukannya di sini. Ada yang dari Riau, dia harus datang ke RSCM mungkin, karena memang rujukannya yang paling expertnya di situ. Nah, seperti itu ternyata. Nah, ada yang dari jauh datang untuk mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit rujukan kayak gitu. Nah, itu adalah titik yang nggak dibiayai pemerintah, makanya di situ ada sedekah rombongan membantu mereka untuk berikhtiar menjemput kesembuhan kesehatan mereka seperti itu. Karena BPJS ini kan JKN ya, memang benar-benar sudah luar biasa membiayai secara medis, tapi ada akomodasi seperti tempat tinggal mereka kalau seandainya harus dirujuk keluar kota, luar pulau, juga transportasinya mereka. Nah, itu kan juga nggak sedikit ya. Kadang yang bikin boros itu sebenarnya adalah akomodasinya. Mungkin sakitnya nggak sebesar biaya dia harus mondar-mandir tempat tinggal, harus meninggalkan pekerjaan, nggak punya penghasilan. Nah, seperti itu. Nah, disinilah sedekah rombongan itu berperan membantu pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang merata, yang dalam hal kesehatan seperti itu. Nah, sedekah rombongan ini adalah yang fokus membantu duafa yang sakit agar tidak bertambah sakit dan bisa produktif. Nah, seperti itu yang saya pahami ya. Nah, saya mengajak nih untuk saudara-saudara semuanya, ayo kita sedekah apapun yang kita bisa lakukan. Waktu mungkin kita bisa bergabung jadi kurir atau relawan.
atau mungkin tenaga kita. Jadi di sini juga ada banyak relawan tuh ngapain sih? Nah, salah satunya kita bisa menjemput atau mendampingi pasien yang dari pelosok-pelosok seperti itu, atau menjemput dengan ambulans, dan mungkin bisa banyak hal ya, bisa ilmu, bisa materi seperti itu. Nah, kita yaitu tadi seperti kalau gambaran di SR itu adalah seperti semut yang berombongan atau berbareng-bareng untuk saling membantu seperti itu. Nah, kita juga tahu manfaat sedekah itu banyak. Ini salah satu aja ya. Obatilah orang yang sakit itu diantaranya dengan sedekah seperti itu. Dan sedekah itu kan banyak. Ya, salah satunya menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan, dan juga menyembuhkan seperti itu. Nah, segitu banyak manfaat sedekahnya. Selain itu juga bisa menolong saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan seperti itu. Kan baiknya kita itu menolong yang benar-benar emergensi dan kelihatan seperti itu membutuhkan. Nah, oke. Semoga itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dengan banyak kendalanya. Semoga kita bisa terapkan ya gimana merawat anak kita dengan terbaik, karena mereka adalah generasi penerusnya kita. Apapun kondisinya, kita tetap berikhtiar untuk kesembuhannya dia. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha seperti itu, nggak menyerah seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aida, Masya Allah. Jadi kita sudah banyak belajar ya bagaimana jadi perawat yang baik bagi anak. Bahkan sebelum merawat anak, kita juga harus memastikan terlebih dahulu ya Mbak Aida, bahwasanya kita juga terawat dengan baik agar kita siap secara mental, siap secara fisik untuk bisa memberikan perawatan yang optimal bagi anggota keluarga kita yang sudah sakit. Nah Mbak Aida, ini ada beberapa pertanyaan, Masya Allah. Ini kalau bisa dibilang lengkap sekali ya, banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu kita hanya pilih beberapa saja ya Mbak Ida ya. Barangkali ini kita pilih 1-2 pertanyaan, dan boleh nanti pertanyaannya dijawab dengan singkat saja ya Mbak. Jadi intinya saja seperti apa. Nah, ini panitia sudah mengumpulkan. Ini salah satunya ada pertanyaan dari, ini saya bacakan ya, izin Mbak Ida karena waktu yang terbatas ya. Jadi mohon maaf untuk sedekaholic mungkin belum bisa open cam terlebih dahulu, tapi semoga ini jawabannya bisa menjawab pertanyaannya. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Dewinta. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya agar anak mau minum obat saat sakit? Mungkin tadi sudah disebutkan seperti jangan berbohong ya Mbak Ida, atau mungkin ada hal-hal lain yang lebih rinci, yang lebih mungkin banyak sekali juga sedekaholic yang kesulitan gitu ya, bagaimana merawat anak, sedangkan anaknya sendiri itu mungkin sulit untuk dirawat karena tidak mau minum obat, mungkin tantrum dan sebagainya. Oke, kalau sebenarnya itu juga challenge ya. Saya pun juga sebagai orang tua kadang sulit banget untuk memberikan obat seperti itu. Mungkin memang harus, seandainya memang anak itu belum bisa dikasih, sulit banget untuk diajak komunikasi. Contohnya anak umur 1 tahun ya, atau di bawah 1 tahun, mereka sudah bisa menolak, atau toddler ya, dia bisa menolak, tapi dia belum bisa dikasih pengertian secara penuh. Nah, seperti itu tuh ya terpaksa kita sedikit memaksa, tapi dalam hal tetap ngasih tahu, tapi yang dari kita adalah tetap dengan posisi yang sabar. Istilahnya kita nggak emosi, tetap penuh kasih sayang seperti itu. Seandainya dia harus dalam posisi dibubuin gitu kan, adik minum obat sebentar aja. Nah, terus kita juga harus paham anak kita bisa nggak minum pakai sendok. Nah, itu selalu tipsnya adalah kita coba beli yang namanya pipet ya, pipet untuk ngasih obat. Itu mudah banget kalau untuk anak toddler saya saranin, atau bayi itu ya bentuknya pipet. Jadi sedikit-sedikit, nanti kalau 1 sendok yang 5 mili itu langsung digrogongin gitu, biasanya refleks muntah dianya. Nah, seperti itu tipsnya adalah bisa pakai pipet, kita bisa beli itu di apotek ya, paling harganya 1.000 ke 2.000 gitu. Jadi ngasihnya itu 1 mili atau setengah mili dulu. Kira-kira, oh anak saya ternyata kalau 1 mili atau setengah mili dia nggak muntah tuh. Nah, itu pelan-pelan sedikit-sedikit. Nah, kalau bisa kita tuh seandainya terpaksanya banget itu dikasihnya obat yang pahit, kita bisa kasih sirup.
atau kita harus tanya dulu ya sama dokter, dok ini obatnya pahit nggak ya, ada nggak ya yang manis. Nah gitu kita bisa kayak bergening gitu ya, nyari karena anak saya nanti apa muntah ini gitu kan. Tapi kalau seandainya memang terpaksanya harus yang pahit, kita bisa beli sirup khusus untuk minum obat. Kadang beberapa obat itu dibolehin campur madu atau hal apa gula mungkin, nah seperti itu. Dan kita minta maaf sama anak kalau prosesinya harus seperti ini. Saya minta maaf ya nak, apa harus minum obat, mau gimana lagi biar cepat sehat, nanti biar nggak meler, biar nggak ini, nah seperti itu. Dan setelah minum obat pun kita juga kasih apresiasi ya, mungkin anak tuh kan belum, mungkin dikasih hadiah belum paham ya, tapi kita perlu kita kasih apa, oh, kamu pintar ya alhamdulillah kayak gitu, nanti cepat sehat ya nak ya, nah seperti itu. Nah jadi pembawaan kita yang happy, kita yang sabar itu insya Allah bisa membantu anak tuh untuk menerima memang harus siap minum obat gitu. Kalau pengalaman memang terpaksa anak saya itu contohnya pas sakit minum obat pahit, ya dia memang nangis tapi udah nggak setrauma awal karena kita tetap support dia dengan happy, dengan memberikan apresiasi kepada itu. Nah itu semoga bisa membantu Ibu Dewinta ya pakai pipet. Baik, Masya Allah, siap. Semoga bisa menjawab ya Ibu Dewinta ya, menjadi alternatif ya. Jadi salah satunya adalah menggunakan pipet. Nah ini mungkin masih ada waktu Kak Aida, Mbak Ida. Jadi kita coba satu lagi ya Mbak Ida ya. Ini pertanyaannya sudah dipilih dari panitia, yaitu dari Ibu Alfi. Bagaimana menjaga stabilitas emosi dan mengambil keputusan yang tepat saat anak mengalami situasi darurat? Mungkin ada yang biasanya situasinya sakitnya biasa-biasa aja nih Mbak Aida, nah tapi tiba-tiba ada situasi darurat, nah terus kitanya belum pernah mengalami, jadi mungkin emosinya nggak stabil, terus bagaimana itu Mbak Aida itu untuk menanganinya seperti itu? Oke, sebenarnya kalau seandainya benar-benar kita tuh di posisi saat itu, mungkin saya pun juga akan panik ya. Nah, sebelum itu terjadi, kita itu perlu menyiapkan kontak-kontak penting mungkin. Kalau seandainya kita lupa atau apa, kita perlu kayak menyiapkan di handphone gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa, oh hubungin si A si B. Nah seperti itu. Itu penting banget kita tahu. Jadi kalau nanti ada emergency itu kita bisa minta tolong gitu. Seandainya dan kita perlu basic untuk mengetahui fasilitas basic, mungkin P3K, seandainya anak jatuh terus perdarahan, nah itu pertolongan, nah itu perlu kita belajar juga ya, banyak hal ya persiapan ya, karena ini belum terjadi ya, kita pengetahuan kayak gitu juga harus kita milikin seperti itu. Jadi seandainya anak perdarahan nih, kita panik nih nyari pertolongan, teriak ke sana teriak ke sini, keluarnya di tengah, tapi dia perdarahan, harusnya kita ngeband dulu ya, maksudnya memberikan plester atau didip dulu istilahnya biar darahnya nggak ngalir, itu yang paling utama. Nah posisi panik itu adalah kita mengetahui dia masalahnya apa dulu. Seandainya sesak nafas nih, nah seandainya sesak nafas ya karena kita nggak tahu harus bagaimana ya, kita harus mungkin bisa minta dengan kontak tadi, minta tolong. Kadang tuh handphone lebih cepat nolong daripada kita ke rumah tetangga ya. Nah seperti itu. Nah kita perlu persiapan, biasanya kalau memang sesak itu biasanya memang dia punya asma atau kita mengenali anak itu punya alergi atau enggak. Tapi kalau seandainya ada kasus lain sesak yang tidak biasa, nah itu memang mau nggak mau ada waktu yang lebih lama yang kita harus mungkin membawa anak kita ke tempat yang bisa menolong seperti itu. Ya seperti itu sih kalau seandainya kita ada di posisi ini, harus kita paham atau kita persiapan jauh-jauh hari untuk bisa punya kontak tadi, dan juga P3K dan juga skill dasar untuk menolong kegiatan apa saat kondisi emergensi seperti itu. Ini insya Allah banyak ya yang apa, tapi kalau seandainya konteksnya kayak di tempat saya yang jauh sama tetangga itu memang mungkin handphone lebih cepat nolong ya, seperti itu. Kecuali kalau di kompleks gitu rumahnya deket-deketan dan pasti ada masyarakat, itu sangat mudah untuk minta pertolongan seperti itu.
Baik, siap. Masya Allah. Terima kasih Mbak Aida atas Ya, sama-sama. jawabannya ya. Semoga bisa menjawab Bu Alfi ya untuk pertanyaannya. Nah ini karena waktunya sudah cukup mepet Mbak Aida, jadi cukup untuk 2 pertanyaan saja. Nah bagi tadi rekan-rekan yang dijawab pertanyaannya yaitu Bu Dewinta dan juga Bu Alfi, silahkan nanti bisa konfirmasi ke nomor pendaftaran ya terkait terpilihnya pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan kirimkan buku karya dari Pak Sabtuari berjudul Ide dan Inspirasi, insya Allah ya. Baik, nah bagi rekan-rekan yang mungkin boleh diinformasikan juga ya, Mbak Ida. Ini kan Mbak Ida ini merupakan salah satu merupakan founder ya dari Caregiver. Jadi nanti kalau misalnya dari rekan-rekan Sedekaholic membutuhkan informasi, mungkin edukasi terkait caregiver ya, bagaimana ini caregiver itu bisa merawat dengan maksimal anggota keluarganya yang sakit, entah itu nanti anak-anak maupun juga orang tuanya ya, orang tuanya yang sudah lansia atau sepuh seperti itu, bisa banget ya Kak Ida untuk berkonsultasi atau mencari informasi di caregiver ya Kak Ida ya. Instagramnya apa Kak Ida? Ya, Mbak Ida, apakah suara saya masih terdengar atau kendala sinyal lagi, Mbak Ida? Sepertinya ada kendala lagi ya rekan-rekan ya. Jadi mungkin saya informasikan saja bahwasanya memang Mbak Ida ini merupakan founder dari Caregiver. Jadi insya Allah bagi rekan-rekan yang mungkin tadi jawabannya belum maksudnya pertanyaannya belum terjawab begitu dan pengen langsung menghubungi Mbak Ida begitu, salah satunya bisa banget berkunjung di Instagramnya yaitu caregivercenter.id gitu ya. Jadi di sini nanti rekan-rekan bisa menemukan informasi-informasi, edukasi, pelatihan dan juga pelayanan ya. Bagaimana nih jadi caregiver yang baik gitu ya untuk atau untuk anggota keluarga kita yang sedang sakit. Nah itu bisa banget nanti dikepo-kepoin dulu ya Instagramnya di caregivercenter.id. Silahkan bisa dikepo-kepoin dan boleh di DM apabila nanti ada hal-hal yang ingin diskusikan, ingin dikonsultasikan seperti itu. Nah, jadi tadi alhamdulillah rekan-rekan terima kasih yang sudah ini ya mengikuti sampai akhir acara dan Masya Allah kita sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan bagaimana kita memanajemen emosi kita ketika anak sedang sakit, itu mulai dari denial sampai akhirnya menerima bahwa oh iya memang anak kita sakit gitu ya, dan bagaimana akhirnya kita bisa move on setelah kita sadar bahwasanya anak kita sakit, bagaimana caranya kita move on sehingga kita bisa fokus untuk merawat anak kita, untuk bisa memaksimalkan upaya dan daya kita dalam merawat anak kita agar cepat sembuh, atau mungkin dalam konteks ini juga bisa diterapkan juga ya untuk mungkin barangkali sedekaholic ada yang merawat orang tuanya juga yang sudah sembuh, yang sudah lansia begitu ya. Bagaimana akhirnya setelah kita mengenal bagaimana kondisi penyakitnya, bagaimana anak kita meresponnya, kita bisa mengetahui nih pengobatan-pengobatan apa yang akan diambil dan sehingga kita bisa harapannya waktu untuk penyembuhan anak juga lebih optimal, lebih efisien, lebih efektif, dan kita pun sebagai caregiver juga jangan lupa untuk merawat diri sendiri juga ya, merawat fisik kita, merawat mental kita, karena tidak dimungkiri bahwasanya pendamping pasien itu juga bahkan lebih capek ya daripada mungkin rekan-rekan yang tidak ini ya tidak mendampingi pasien gitu ya, karena pendamping pasien itu luar biasa sekali ya dalam mendampingi pasien baik di rawat jalan maupun juga rawat inap. Nah, jadi memang perawatan untuk diri sendiri sebagai caregiver itu juga sangat perlu. Nah, dan seperti yang sudah disampaikan dengan Mbak Aida tadi ya, bahwasanya jangan lupa juga bagi rekan-rekan untuk bisa memberikan apa yang kita punya ya. Mungkin dari panitia bisa menampilkan juga apabila nanti rekan-rekan ingin bersedekah, baik itu dari sedekah materi, ilmu, tenaga, itu boleh banget. Nanti ilmu tenaga bisa menjadi kurir sedekah rombongan. Silahkan apabila tertarik menjadi kurir sedekah rombongan bisa menghubungi nomor pendaftaran tadi ya di nomor hotline, ataupun juga sedekah berupa materi yang yang terlihat di layar rekan-rekan sekalian, yaitu melalui rekening official sedekah rombongan. Silahkan bisa di capture terlebih dahulu boleh, ataupun nanti bisa menanyakan langsung kepada saya ya di nomor pendaftaran silahkan, atau juga bisa scan QRIS ya, karena sekarang semuanya serba cepat, serba digital, pakai QRIS, scan 1 detik langsung bisa donasi ya. Jadi sekarang sedekah itu sudah semudah menjentikan jari ya, 1 detik sudah bisa sedekah, Masya Allah, luar biasa sekali.
Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ida. Ini Masya Allah Mbak Ida sudah kembali lagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Ida karena telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Ini bahkan saya yang mungkin belum punya anak saja jadi banyak sekali ilmu baru bagi saya dan juga pastinya rekan-rekan merasa sangat terbantu dengan ilmu ini. Terima kasih banyak Mbak Ida. Semoga ini menjadi pahala jariah juga untuk Mbak Aida dan semoga nanti bagi rekan-rekan yang mungkin belum bisa bertanya boleh ya Mbak Aida ya jabri Mbak Aida mungkin melalui DM Instagram silahkan boleh banget rekan-rekan silahkan follow Instagramnya Mbak Siap. Zubaida Rohmawati ya Mbak Aida ya, Ya, boleh DM betul. ya Mbak Aida. Boleh. Masya senang Allah. hati. Iya, nanti juga boleh follow juga caregivercenter.id. Jadi untuk mengetahui segala informasi edukasi tentang caregiver. Masya Allah. Nah, mungkin kita boleh foto bareng ya Mbak Ida ya. Oke, Kita siap. selagi Mbak Ida bisa join ini kita foto bareng dulu nih. Oh, Biar iya. ada jejak digitalnya. Sekarang apa-apa harus jejak digital nih Mbak Ida nih. Silahkan bagi rekan-rekan yang belum open cam, silahkan open cam apabila ingin terlihat ya, terlihat ya muka-muka dari sedekah Olik dan juga kurikulum sedekah rombongan. Masya Allah ya udah jam 9 nih. Ini slide 1 saya saya capture ya untuk fotonya atau penampilan untuk layarnya ya. Untuk layarnya saya capture. Boleh salam tembus langit gini, rekan-rekan, salam tembus langit. Kita salam tembus langit bareng-bareng. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, baik. Kita coba untuk yang slide kedua. Mohon menunggu terlebih dahulu. Kita cek yang slide kedua sih sepertinya udah off cam semua sih. Baik, kalau gitu cukup yang tadi slide pertama. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali. Saya senang banget bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan sekalian setelah kemarin terakhir kita mengadakan vibrasi ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi. Semoga di vibrasi akan datang. Insya Allah kita akan informasikan juga untuk informasi terbaru vibrasi yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ida. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Semoga bermanfaat kegiatan pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di vibrasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Ida, rekan-rekan sekalian dan pasien sedekah rombongan. Masya Allah. Jadi kangen. Masya Allah, ayo Mbak Ida ke rumah singgah. Insya Allah ya. Nanti kabar-kabar Mbak. Oke, siap. Saya mohon izin lift dulu ya. Baik, Mbak Ida terima kasih. Selamat istirahat rekan-rekan sekalian. Iya, oh iya, saya. Ini ya bentar. Oh iya, siap. Iya. Oh iya.